Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami mahasiswa Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk, program studi Ekonomi Syariah. Kami akan membahas materi terkait koperasi dan sistem ekonomi, mata kuliah Ekonomi Koperasi, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Juni Iswanto SEMM. Anggota kelompok kami adalah yang pertama, Alisep Sandi Prayoga, yang kedua, Amalia Zulaiko, yang ketiga, Siti Rahmasari. Selanjutnya, mari kita simak materi yang akan kelompok kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisep Sandi Prayoga. Saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu pengertian koperasi dan sistem ekonomi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan bersama. Kata koperasi berasal dari ko yang berarti bersama dan operation yang berarti bekerja. Sistem ekonomi adalah cara suatu negara atau masyarakat mengatur kegiatan ekonomi. Sistem ini mengatur proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa. Kemudian ciri-ciri sistem ekonomi. Beberapa ciri atau identitas suatu sistem ekonomi antara lain: 1. Kepemilikan harta atau aset, menentukan siapa yang berhak memiliki sumber daya ekonomi, bisa individu, swasta, organisasi, atau pemerintah. 2. Inisiatif dalam kegiatan ekonomi. 3. Menunjukkan siapa yang berperan dalam mengambil keputusan ekonomi. Pengambilan keputusan ekonomi, keputusan dapat dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, atau keduanya. 4. Tujuan kegiatan ekonomi, bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Jenis-jenis sistem ekonomi. Beberapa jenis sistem ekonomi yang diterapkan di berbagai negara antara lain: 1. Sistem ekonomi pasar atau kapitalis. Kegiatan ekonomi banyak ditentukan oleh mekanisme pasar dan pihak swasta. 2. Sistem ekonomi terpusat atau sosialis. Pemerintah memiliki peran dominan dalam mengatur produksi dan distribusi. 3. Sistem ekonomi campuran, menggabungkan peran pemerintah dan swasta dalam kegiatan ekonomi. Sekian penyampaian materi yang pertama dari saya. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Mbak Amel. Koperasi dalam sistem ekonomi. Koperasi memiliki peran penting dalam sistem ekonomi karena yang pertama, mendorong kerjasama antar anggota. Yang kedua, membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, menjadi alternatif sistem ekonomi yang lebih berorientasi pada kebersamaan. Yang keempat, menjadi sarana pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial. Dalam berbagai sistem ekonomi, koperasi tetap dapat berkembang karena prinsipnya yang berbasis gotong royong dan kepentingan bersama. Integrasi dengan ekonomi syariah. Integrasi merupakan kesesuaian antara nilai, prinsip, moral, dan tindakan dalam aktivitas ekonomi. Dalam ekonomi syariah, integritas mencakup beberapa aspek utama, yaitu yang pertama, kejujuran atau asidik. Pelaku ekonomi harus menyampaikan informasi secara benar dan tidak melakukan manipulasi. Yang kedua, amanah. Setiap pengelola koperasi harus menjaga kepercayaan anggota dalam pengelola dana dan usaha. Yang ketiga, transparansi. Laporan keuangan dan keputusan usaha harus dapat diketahui oleh anggota secara terbuka. Yang keempat, keadilan atau al-adl. Distribusi keuntungan harus dilakukan secara adil sesuai dengan kontribusi anggota. Yang kelima, profesionalisme atau itqan. Setiap kegiatan harus dilakukan secara optimal, terencana, dan bertanggung jawab. Integritas menjadi fondasi penting agar koperasi syariah dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tidak menyimpang dari prinsip syariah. Analisis kritis kelompok. Meskipun koperasi memiliki potensi besar dalam sistem ekonomi syariah, terdapat beberapa tantangan yang perlu dikaji secara kritis. Yang pertama, masalah integritas pengelola.
Tidak sedikit koperasi yang mengalami kegagalan akibat kurangnya transparansi dan penyalahgunaan wewenang oleh pengelola. Yang kedua, minimnya literasi ekonomi syariah. Banyak anggota koperasi yang belum memahami prinsip-prinsip syariah sehingga praktik yang dilakukan masih menyerupai sistem konvensional. Yang ketiga, profesionalisme manajemen. Pengelolaan koperasi seringkali kurang profesional karena keterbatasan sumber daya manusia. Yang keempat, pengawasan syariah yang lemah. Beberapa koperasi syariah belum memiliki pengawasan syariah yang optimal, sehingga berpotensi menyimpang dari prinsip syariah. Dan yang kelima, persaingan dengan lembaga keuangan modern. Koperasi harus mampu berinovasi agar tetap relevan di tengah perkembangan teknologi finansial. Kesimpulan, koperasi merupakan lembaga ekonomi yang didasarkan pada kerjasama untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dalam sistem ekonomi, koperasi memiliki peran penting sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat. Keberadaan koperasi dapat membantu menciptakan pemerataan ekonomi serta mendukung pembangunan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Sekian pembahasan materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.